Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditulis di hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain
atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, epistel yang tertulis di Wahyu 15, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan bintang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikannya nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita menyimak warta jemaat pada minggu hari ini, Minggu Kantate, tanggal 2 Mei 2021. Ende hon hamuma di Jahoba ende ne baru, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik, segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Minggu 20 Desember 2020 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Kristianata O Manurung, Ibu Irma Yanti Boruna Pitupulu dari Jalan Rantau nomor 10 sektor Pengayoman. Pada Sabtu 24 April 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Joko Panggabean, Ibu Esther Gusma Yanti Boru Silitonga dari Jalan Padat Karya, Perumahan Gria Padat Karya 3, Sektor Pesisir Rumbai. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat meninggal. Pada hari Kamis 29 April 2021 telah meninggal dunia Ibu Sintua Rosliana Parulian Boru Tampu Bolon, umur 63 tahun, istri dari Bapak Robiston Situmorang dari Jalan Palalima nomor 4, Sektor Arengka Indah. Setelah sebelumnya pada hari Minggu 25 April 2021 telah menerima perjamuan kudus yang dilaksanakan di rumah sakit. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan, gereja kita telah menerima sumbangan satu unit AC untuk kantor dari keluarga Amang John Panjaitan Inang Buru Sitorus dari sektor Arengka Indah. Yang kedua, 1 buah meja konsistori dari keluarga Mang Nelson Sitohang Inang Buru Tarihoran dari sektor Pandau Permai. Yang ketiga, 1 buah proyektor Panasonic beserta layar dari keluarga Amang Midian Manurung Inang Buru Siahaan dari Villa Garuda Mas Blok A nomor 17 sektor Labu Baru, dan keluarga Mang Sintua Dr. Michael Tampu Bolon Inang Boru Sihotang dari Jalan Tamrin nomor 94 Kompleks Gubernur. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan memberkati. Suara Koinonia pelayanan minggu hari ini 2 Mei 2021 berkhotbah Pendeta Bakti J. Situmorang MTH di HKBP Jalan Segar, Bibelfro Mas Rio Sinaga di HKBP Tampan, Pendeta Frankie D. Pasaribu STH di HKBP Pekanbaru ini pukul 9.00 WIB, 11.00 WIB, dan pukul 16.30 WIB. Yang kedua, kunjungan gereja HKBP Tampan Resort Pekanbaru. Pada minggu hari ini 2 Mei 2021, Panitia Pembangunan Gereja HKBP Tampan Resort Pekanbaru mengadakan kunjungan dalam rangka penggalangan dana pembangunan Huria HKBP Tampan yang dipimpin oleh Pendeta Frankie D. Pasaribu STH. Setiap ibadah kita mengumpulkan dana melalui amplop yang telah disediakan Panitia Pembangunan HKBP Tampan. Yang membawakan khotbah hari ini Amang Pendeta Frankie Pasaribu mulai pukul 9, pukul 11, dan pukul 16.30 WIB. Selesai pembacaan warta, Panitia Pembangunan HKBP Tampan akan menyampaikan sepatah kata tentang pembangunan HKBP Tampan. Yang ketiga, pelajar SIDI. Minggu hari ini 2 Mei 2021 pukul 13 diadakan ujian tulisan bagi pelajar SIDI
bertempat di gereja. Pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 13.00 WIB akan diadakan ujian lisan pelajar CD yang dihadiri oleh orang tua bertempat di gereja. Dan pada hari Kamis 13 Mei 2021 pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pukul 11.00 WIB akan diadakan acara khusus kebaktian peneguhan CD bagi anak-anak yang telah belajar tahun ajaran 2020-2021 bersama orang tua dan acara pelayanan perjamuan kudus. 4 PHD INA HKBP Pekanbaru. Pada hari Rabu 5 Mei 2021 akan diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru bertempat di gereja dimulai pukul 15.00 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh parokuan gereja kita untuk mengikutinya. Yang kelima, persembahan. Pada hari Minggu 9 Mei 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan kedua untuk keluarga almarhumah Sintua Rosliana Parulian Boru Tampu Bolon sebagai ganti krans bunga dari jemaat. Penghiburan pada minggu hari ini 2 Mei 2021 pukul 12.00 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Hombing RA Boru Sitohang atau Opu Gabi Veranika, Jalan Arjuna, Gang Kurnia, Sektor Labu Baru yang dipimpin oleh Diakones Ruslina Hutapea. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Labu Baru untuk mengikuti penghiburan tersebut. Suara diakonia, ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 sampai dengan 8 Mei, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan dan pemulihan. Pendeta Belhem Rimen Sitompul, Sektor Pekanbaru Tonga, Nyonya Pasaribu Boru Panjaitan, Pekanbaru Tonga, Dr. Wilfried Pangaribuan, Sektor Pengayoman, Sintua R. Simatupang, Sektor Wonerjo, Ruth Maria Boru Siagian, Sektor Labu Baru, Nyonya Sintua R. Pardede Boru Sibarani dari Sektor Labu Baru, Sintua Farel Napitupulu, Sektor Kompleks Gubernur, Nyonya Sintua Hamar Paung Boru Siombing atau Opu Peter, Sektor Kompleks Gubernur, Sintua R. Boru Hutapea, Sektor Rintis, Nyonya Asyahan Boru Papahan, Opu Rahel Boru, Sektor Kompleks Gubernur, Sintua M. Simamora SHMH, Sektor Labu Baru, Desiahan, Sektor Labu Baru. Sakit menahun M. Butar-Butar, Sektor Arengka Indah, Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang, R. Boru Simatupang, Sektor Labu Baru. Ojahan Syahaan, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Nyonya M. Sirait, Tirani Boru Sidabutar, Sektor Rintis, dan Opu Elva Simanjunta, Boru Silitonga, Sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita. Nau parsangapi kami para ni huriata. Nau parsangapi kami amanami nanami ruas ni huriata nadong di Pekabaron. Puji mulia mata pasatu tuata di asini rohana namandongan hita bohita paju panglitikon ima di bagasan nama muji pasangapang kota. Song nadong nitik tinakin kami situa BM Siahan na mewakili HKBP Tampan mandok sepatah dua kata na para pardungo memang itu pembangunan nami nadong di Huria HKBP Tampan alean dorak patul hasami saotik patorak kami molo HKBP Tampan non na beralamat di Jalan Rambutan manang jalan siap ngam berdirot di bangunan non tanulup utulu alai berkembang mau terus
tahap demi tahap sah moga be kuria pagaran di kota di 2010 sada alai ala seorang diterima akadungatan adisi mucak mau sani di tahun 2000 salpu jadi manewaruka memahami di Jalan Karya Bakti adong si sewa hami dua ruko dan di luas B Maringanan di Manang Mamuji Tuhata di tempat nalama hami nah HKBP Tampan mar lebih kurang 150 kakak jadi ala ni nama sai nungahu dudi hami inganan Manang pertapahan ni nalau membangun huriata iman di jalan Ria Ujung mulota dapur rohata lewat bundaran ujung hira-hira 1,5 kilometer mai sian bundaran ni lewat jembatan Manang sungai ita adong si pembuangan sampah jala sekitar risima neng bangunota nung dapat kita 5.227 meter isi Manginang tano jalan nung timbun mar lebih kurang 2.000 truk nah kebutuhan tahap pertama bah dua mukira nah mana pada pemise jadi mardong mutisi mamang alana ijib pendihami di Karya Bakti hola satau do di masyarakat di si manangah pena bui na hubau tu pahami naik do patu pon nami udu gunung Manang parlapelepean nami di inganan yang baru naik asadong si tempata Mamuji Tuhata jadi mardong mutisi Manginang kami sian HKBP Tampan menghidup pengurupion tu hamu manami nanami adong do rencana nami ni anduk saya izini ko segera manian nanggo pala undung-undung Manang parlapelapian mardo mutusima Manginang kami sian HKBP Tampan adong do patu pahami yang pelop manakin kami menghidup pengurupion tu hamu manami nanami tung sadia penabui terpasata Manginang serupiah Manang Rp2 pe ngatung masai harga dihami yang gimana tu hatta pemasu-masu boy tol khas Manang tapatupa tapa jongjong si ima kuriat turian tu hatta iman lau siwari sota tu akka generasi ta na mangihut boy ni nasida bar minggu di bagasan na legalitas dang masa biniat songonon ikut saya iris-iris kita tersongoni menang hata dot panggilan nami tu habuna anggia ma tu hatta masuk kita horas mari kita saru nama lihat mah mari kita sambut firman Tuhan kita bernyanyi. Melihat ciptaanmu yang besar.
damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin secara singkat kami perkenalkan kembali diri kami sendiri. Kami adalah pendeta Prengki Dignitaris Pak Saribu. Istri saya Bu Rumanurung dan kami mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang pertama umurnya 2 tahun 11 bulan. Yang kedua baru semalam umurnya 1 tahun, pas tanggal 1 Mei Hari Buruh. Jadi kami di sini datang untuk memohon dukungan doa, bantuan kepada kita Amang Inang, gereja kita HKBP Tampan bersama dengan Sintua kita di sini, Amang Situa, BM Syahan, Sintua, Boru Purba dengan Naposo Bulung, anak remaja kita Niko Pakpahan dan Beta Huta Barat. Demikianlah mungkin secara singkat perkenalan kami melalui firman Tuhan ini. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita dapat memuji Tuhan di mana saja kita berada. Karena itu Bapak Ibu, terutama firman Tuhan pada saat ini ditekankan, pujilah Dia di tempat kudusnya, karena Tuhan kita itu kudus. Di mana itu terutama pasti di bait sucinya. Inilah yang mau ditekankan oleh pesalmen pada saat ini. Di gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekarang pertanyaannya, kalau kita datang ke gereja, siapa yang mau kita temui? Tentunya Allah. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita memuji Dia dengan iman percaya, maka akan keluarlah puji-pujian kita itu di dalam iman. Di gereja, tapi pikirannya melayang-layang. Di gereja, tetapi hati dan pikirannya serta perasaannya tidak ada. Inilah Bapak Ibu yang mau diingatkan pesalmen melalui khotbah pada saat ini. Pujilah Dia dengan iman kita, dengan perasaan segenap hati, sungguh-sungguh, dengan segala yang kamu miliki.
bukan untuk mencari kesenangan Bapak Ibu. Jadi salah besar jika kita ke gereja, ke bait sucinya, ya, kita mencari kesenangan, berfokus pada diri kita sendiri. Songonna sotabu seperti enggak enak. Ya. Kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Siapa sebenarnya yang mau kita senangkan? Siapa sebenarnya yang mau kita puji? Yaitu Tuhan Allah kita. Dan saya yakin percaya kalau kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh melalui iman percaya kita, maka bait sucinya tidak akan dinodai, tidak akan dikotori oleh perbuatan kita yang tidak baik. Inilah Bapak Ibu yang ingin diberitakan. Dengan kusuk, dengan iman percaya kita. Ya, kalau di kampung kita lihat itu ibu-ibu atau opung, dia pakai tongkatnya, dia berjalan pergi ke gereja, dia bawa sakit dalam tubuhnya, terkadang jaraknya juga sangat jauh, karena dia ingin bertemu dengan Tuhan. Dan kita lihat ketika dia bernyanyi, dia dengan sungguh-sungguh, dia dengan serius, dia dengan meluapkan iman percayanya. Ini Bapak Ibu, kalau kita luapkan pujian dengan iman percaya kita, maka keluarlah pujian itu kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Bapak Ibu, dan harus kita ingat, gereja persekutuan orang-orang kudus. Siapa yang menguduskan kita? Yaitu Allah. Meskipun kita hidup kudus, kalau kita tidak dikuduskan oleh Allah, maka itu sia-sia. Inilah yang pertama diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Jadi jangan habiskan tenagamu, habiskan pikiranmu, habiskan bensinmu. Kita datang ke gereja tetapi tidak menyembah dengan iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini juga kita ingin melihat. Itu sebabnya orang tua itu berkata, "Dang tartuhor molo tu gereja." Karena apa? Tidak bisa kita beli kedamaian, kebahagiaan di tengah-tengah persekutuan kita kepada Tuhan. Ini juga Bapak Ibu yang ingin diingatkan. Karena dengan datang kita ke bait sucinya, kita berjumpa kepada Allah, bersekutu dengan firman-Nya dan mendapatkan air kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, karena itu dimanapun, kalau dikatakan pesalmen di sini, di bait kudusnya dan di cakrawala, artinya Tuhan itu datang di mana saja, di tempat kerjamu, di rumahmu, di gereja terutama. Kamu harus memuji Dia. Karena apa? Tubuh kita adalah
bait sucinya. Jadi di rumah pun kita beribadah harus dengan puji-pujian, sukacita, dengan iman percaya kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang ingin dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya memuji adalah totalitas gaya hidup orang Kristen. Dan perlu kita ingat, banyak orang yang memuji tetapi perbuatan tidak terpuji. Ya. Yang selalu marah-marah, yang selalu dia manonggaki. Bagaimana ini harus menjadi puji-pujian. Jadi jangan sampai kita selalu memuji Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak terpuji. Ini juga yang menjadi renungan di tengah-tengah khotbah kita pada saat ini. Dan ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan psalmen juga, ya, di ayat 2. Pujilah Dia karena keperkasaannya, karena kebesarannya. Ya, kita ingat Bapak Ibu, apa keperkasaan, apa kebesaran. Ya. Jika kita ingat, kalau kita dipelihara, coba setiap hari kita berjalan, berapa kali kita telah diselamatkan. Setiap hari kita bekerja, berapa kali Tuhan membimbing, memimpin kita, anak-anak kita, keluarga kita. Karena sebab itu pantaslah kita memuji Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 2. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buatlah yang ada padamu, hartamu, kekuasaanmu, jabatanmu, itu menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Coba kalau kita tidak sehat, apa yang bisa kita kerjakan? Coba kalau Tuhan tidak berikan perlindungan. Coba kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak ada apa-apanya. Hartamu, jabatan, dan kekuasaanmu tidak akan berarti apa-apa. Itu sebabnya berikanlah apa yang ada padamu untuk memuji Tuhan. Dan di sini juga dikatakan psalmen untuk memuji dengan alat-alat tiup dan sebagainya. Bapak Ibu, apa yang ada pada kita? Ada yang pintar bermain musik, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar berbicara, ada yang pintar berpidato, ada yang pintar untuk menyembuhkan, dan semua yang kita miliki, talenta-talenta kita, hendaknya itu menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Inilah
Jadi bukan mau mengutamakan diri kita. Kita bernyanyi, kita memuji, kita bermain musik. Siapa yang mau kita puji? Yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa berkantate. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jadi jangan lagi kita memuji Tuhan berfokus pada diri kita, tapi fokus puji-pujian adalah untuk Allah satu-satunya. Kepintaran kita, kepandaian kita, berkat yang ada sama kita, kiranya itu menjadi kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya di minggu kantate ini kita dengan iman percaya kita datang beribadah, memuji Dia, dan buatlah gaya hidup kita menjadi puji-pujian. Dan ingatlah seperti yang dikatakan orang tua kita itu, opung kita lebih-lebih mendapatkan uang 1 juta kalau ke gereja. Kenapa opung? Karena di situ kita temukan bersama Tuhan kedamaian, ketenangan yang tidak bisa kau beli dimanapun itu. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita lihat. Jadi dengan ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kepada seluruh pimpinan jemaat HKBP Pekanbaru, Bapak Pendeta Resort dengan semua full timer dan parhalado, demikian juga kepada seluruh jemaat. Kiranya kita bisa berkantate pada saat ini, mempersembahkan puji-pujian untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini melalui jemaat HKBP Tampan. Bapak Ibu, mungkin bagi sebagian orang 1 rupiah tidak bernilai apa-apa. Tapi bagi kami terutama itu sangat bernilai, sangat berarti. Segala dukungan doa dan bantuan. Dan kita ingatlah Bapak Ibu, dengan kita memberikan kepada kerajaan Allah, sama kita dengan memberi hutang kepada Allah. Ya. Mami utangi mulai didokon bahasa Batak. Kita memberi hutang kepada Allah. Allah berhutang kepada kita. Kiranya di minggu kantate ini kita bisa saling marsiurupan, marsitupahan untuk bernyanyi di dalam iman percaya. Bapak Ibu, kami akan bawakan berita sukacita dari HKBP Tampan kepada jemaat kami. Ya, inilah kondisi gereja kita saat ini. Kalau dari kakaknya 150 lebih kurang. Jadi kalau kasih itu sudah semakin menipis. Karena kalau 150 kakak ini digosa-gosa terus, semakin mereka mengeluh. Dan juga Bapak Ibu, karena memang kondisi pada saat ini jemaat kita lebih kurang ada 20 kakak di Palas yang
penghasilannya dari marpinahan ate. HP pinahan pe ngagudang na pidum. Iya, jadi memang inilah kondisi keadaan kami pada saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua di sini orang yang diberkati oleh Tuhan, yang penuh berkat, yang mau untuk saling menolong, ya. Huria mengurupi huria. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya kita juga memuji Dia melalui tubuh dan iman kita. Inilah Bapak Ibu kondisinya sudah kita lihat. Ya, Bapak Preses juga sudah ke sana dan lahannya lebih kurang 5.023 meter persegi, lebih kurang 1,5 hektar. Jadi persoalannya sekarang masalah RTH ini, makanya nggak naik-naik jadi IMB. Karena tanah gambut dia harus RTH ruang tanaman hijau dikonversi menjadi HGB, hak guna bangunan. Jadi prosesnya di Jakarta di Kementerian Lingkungan dan Hidup. Inilah kondisinya. Kalau bisa maka terus naik dia ke proses IMB. Inilah yang kita tunggu-tunggu, semoga surat menyurat cepat selesai dan bisa untuk dilanjutkan lagi ke berikutnya. Tuhanlah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat-Mu yang kudus ini. Meskipun dalam kondisi yang kurang baik Tuhan, penyakit virus corona yang selalu merebak, tapi itu tidak membuat kami Tuhan semakin jauh daripada-Mu. Kiranya dengan segenap hati, sungguh-sungguh, dengan iman percaya kami memuji Engkau Tuhan. Telah banyak perkara yang telah Kau lakukan. Kau angkat kami Tuhan ketika kami jatuh. Kau bangkitkan kami Tuhan dari segala keterpurukan, hingga kami berhasil memperoleh berkat melimpah saat ini, terutama napas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan. Karena itulah Tuhan harta yang paling berharga. Tanpanya Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Bapa kami, kiranya kami semakin lagi dengan segala yang kami puja untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, demikian juga dengan seluruh para lado full timer, dengan para halado, semua jemaat HKBP Pekanbaru yang hadir pada saat ini, kiranya kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu melalui persembahan hidup kami yang benar di hadapan-Mu. Kami datang dari gereja-Mu HKBP Tampan, memohon dukungan doa dan bantuan, ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati, membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama dengan Engkau. Engkaulah ya Tuhan menyertai kami, memberkati kami setiap hamba-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu yang tidak datang pada saat ini, yang dalam keadaan sakit juga. Tuhan berkati, sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami bawa
persembahan yang benar dalam hidup kami, merubah tingkah laku dan pikiran kami, seluruh hidup kami menjadi berkat, menjadi puji-pujian bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pendeta resort kami, kiranya ke hari yang akan datang semakin lagi sehat Tuhan dalam lindungan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, terutama ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, dan untuk pembangunan HKBP Tampan kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.